Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Nah, di kesempatan kali ini saya telah merangkum sebuah film yang berjudul The Forbidden Kingdom, menceritakan mengenai pemuda culun yang dilatih oleh dua guru legend menjadi ahli bela diri untuk menjalankan misi, yaitu membangkitkan Sun Wukong. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja ke ceritanya. Film berfokus pada seorang pria bernama Jason, di mana ia adalah pria barat yang hobi melihat film-film Cina, dan salah satu film favoritnya adalah Sun Wukong. Pada hari itu, ia mengunjungi toko langganannya yang menjual kaset film Cina untuk mencari film terbaru yang bertemakan bela diri. Jason juga sedikit akrab dengan pemilik toko yang diketahui bernama Hop dan merupakan orang asli Cina yang menetap di Amerika. Hingga ketika sedang memilih-milih kaset, Jason menjadi penasaran dengan gudang yang pintunya terbuka dan banyak sekali benda Cina kuno yang tersimpan di tempat tersebut. Jason juga sangat kagum ketika melihat tongkat sakti yang merupakan senjata Sun Wukong dan menanyakan kepada Hop dari mana ia mendapatkan itu semua. Hop kemudian menjawab bahwa itu semua adalah peninggalan kakeknya dan turun-temurun diwariskan hingga kepada dirinya. Hop juga berkata bahwa ia sedang menunggu orang terpilih yang akan mengambil tongkat tersebut, yaitu untuk mengembalikan tongkat sakti kepada pemiliknya. Namun meski sudah menunggu puluhan tahun, orang terpilih itu belum kunjung datang menemui dirinya. Hingga di perjalanan akan pulang, Jason sempat dihadang oleh pemuda yang berlagak sok jago, yang dipimpin oleh Alex dan merupakan preman penguasa yang sering membuli warga. Alex juga sempat menyiksa Jason pada saat itu, dan karena Jason adalah pria lemah, dirinya hanya bisa pasrah menerima keadaan. Mengetahui bahwa Jason cukup akrab dengan Hop, mereka kemudian memanfaatkannya untuk masuk ke dalam toko, yaitu berniat mencuri uang yang mungkin Hop miliki. Hingga pada malam harinya, Jason dengan terpaksa mengajak mereka masuk ke dalam toko, dan Hop sama sekali tidak curiga akan hal tersebut. Namun ketika sudah berada di dalam, Alex langsung menyuruh Hop untuk memberikan semua uangnya, dan mereka langsung menggeledah tempat itu untuk mencari harta berharga. Melihat tempatnya sedang dirampok, Hop sempat memukul salah seorang pemuda menggunakan tongkat sakti. Namun dirinya langsung ditembak oleh Alex hingga membuatnya tak berdaya. Di waktu sekaratnya itu, Hop memberikan sebuah amanat kepada Jason, di mana Jason harus mengembalikan tongkat sakti kepada pemiliknya, karena ia yakin bahwa Jason adalah orang terpilih yang selama ini ia cari. Melihat Hop yang sedang sekarat jelas membuat Alex menjadi sangat panik, dan karena tidak ingin menjadi pelaku, ia berniat untuk membunuh Jason yang merupakan saksi mata. Sempat terjadi kejar-mengejar di antara mereka, hingga pada akhirnya Jason harus terpojok tepat di atas gedung. Namun ketika Alex akan menembak dirinya, tubuh Jason tiba-tiba melayang oleh dorongan dari tongkat sakti yang membuatnya jatuh ke dasar gedung dan secara tiba-tiba tersadar di sebuah rumah penduduk. Melihat kejanggalan tersebut jelas membuat Jason menjadi sangat kebingungan. Bahkan ia ditambah lebih bingung ketika yang awalnya berada di perkotaan berubah menjadi tempat yang sangat asri. Hingga seorang warga memberitahukan bahwa mereka menemukan Jason yang pingsan di dekat sungai, dan karena hal itulah mereka langsung membawa Jason untuk mendapat pertolongan. Namun tak selang lama datang gerombolan prajurit ke tempat tersebut yang langsung mengubah desa yang awalnya damai menjadi penuh kekacauan, juga menangkap para warga yang dimasukkan ke dalam kereta kuda. Namun sialnya posisi Jason berhasil diketahui oleh para prajurit yang langsung mengejar Jason pada saat itu. Hingga ketika Jason sudah terpojok, datang seorang pria pemabuk bernama Luyan yang sangat merasa iba ketika melihat Jason yang dalam kesusahan, dan langsung terjadi pertarungan sengit di antara mereka. Di sini terlihat bahwa ilmu bela diri Luyan tergolong sangat hebat. Bahkan sembari mabuk ciu, dirinya dapat dengan mudah mengalahkan para prajurit. Hingga ketika melihat tongkat yang dibawa Jason, seketika membuat Luyan menjadi sangat terkejut dan langsung membawa Jason untuk pergi mengamankan diri. Tepatnya di sebuah kedai makanan, mereka kemudian saling berkenalan antara satu dengan yang lain. Dan Luyan kemudian berkata bahwa Jason adalah orang terpilih yang selama ini ia cari. Hingga untuk membuat Jason tidak penasaran, Luyan kemudian menceritakan mengenai apa yang telah terjadi, di mana pada masa dahulu ada siluman terkuat yaitu Sun Wukong, dan ia selalu diincar oleh pasukan surgawi karena sering membuat kekacauan. Namun ketika Sun Wukong sudah memakai tongkatnya, tidak ada satu makhluk pun yang dapat mengalahkannya, karena jiwa Sun Wukong dan tongkat sakti yang sudah saling melengkapi. Hingga tepatnya di Gunung Lima Elemen, para dewa sedang mengadakan acara yang diselenggarakan 500 tahun sekali, yaitu syukuran keabadian sembari meminum sebuah ramuan yang akan membuat mereka hidup kekal. Sun Wukong juga terlihat datang ke acara tersebut dan sempat membuat sedikit kekacauan yang membuat jenderal bernama Jade menjadi sangat emosi. Sementara Kaisar sendiri terlihat sangat kagum dengan Sun Wukong. Bahkan ia sama sekali tidak mempermasalahkan mengenai masalah tersebut.
Hingga setelah acara berakhir, sang kaisar akan melakukan meditasi selama 500 tahun dan menitipkan kerajaan surgawi untuk dipimpin oleh Jenderal Jade. Namun baru saja ditinggal sang kaisar, Jade langsung menantang Sun Wukong untuk melakukan Baiwan, yang tak lain untuk mengetahui siapa yang terkuat di antara mereka. Hingga setelah pertandingan dimulai, mereka langsung bertarung dengan sangat sengit dan terlihat bahwa Sun Wukong dapat lebih unggul dalam pertarungan itu. Wukong juga sempat membuat tiruan dan langsung ia adukan dengan Jade, yang hal tersebut jelas membuat Jade menjadi sangat emosi. Meski sudah mengarahkan semua kekuatannya, Sun Wukong dapat dengan mudah menangkis serangan-serangan tersebut. Dan mengetahui bahwa itu adalah berkat tongkat sakti, Jade kemudian menantang Wukong untuk bertarung dengan tangan kosong. Merasa tertantang, Sun Wukong langsung menaruh tongkatnya pada saat itu, yang ternyata itu hanyalah jebakan di mana Jade langsung mengutuk Sun Wukong berubah menjadi batu. Dan mengetahui bahwa dirinya telah tertipu, Sun Wukong langsung melemparkan tongkatnya agar bisa mengamankan diri. Sementara semua tubuh Sun Wukong akhirnya berubah menjadi batu. Namun karena Sun Wukong adalah makhluk abadi, tubuhnya sama sekali tidak bisa hancur menggunakan apapun. Dan cara satu-satunya agar Sun Wukong bangkit kembali adalah dengan mengembalikan tongkat sakti. Luyan juga berkata bahwa Jade telah berkhianat dan berlaku sewenang-wenang. Bahkan Jade mengurung sang kaisar yang terjebak di alam meditasi. Dan satu-satunya harapan mereka adalah membangkitkan Sun Wukong. Hingga tepat di saat itu datang beberapa prajurit menghampiri mereka yang berniat mengambil tongkat sakti yang telah lama mereka cari. Dan langsung terjadi pertarungan sengit di antara mereka. Di sini terlihat bahwa Luyan sedikit terpojok karena banyaknya musuh, namun ia masih memberikan perlawanan yang sangat hebat. Sementara Jason yang tidak ahli bela diri hanya bisa pasrah mengikuti arahan dari Luyan. Melihat bahwa prajurit semakin banyak, Luyan kemudian memilih untuk melarikan diri, di mana terdapat seorang wanita yang turut membantu mereka dan memberikan beberapa kuda sebagai kendaraan. Hingga setelah sempat terkepung, akhirnya mereka berhasil melarikan diri pada saat itu. Sang wanita yang menyelamatkan mereka diketahui bernama Lisa, yang merupakan seorang ahli kungfu yang menentang kepemimpinan Jade dan memilih bergabung dengan mereka untuk pergi ke istana kerajaan. Harus kita ketahui bahwa misi mereka sangatlah berat, di mana perjalanan menuju istana tergolong sangatlah jauh, ditambah istana kerajaan yang memiliki pasukan sangat banyak, dan itu merupakan rintangan tersendiri yang harus mereka lewati. Jason yang tidak jago bela diri jelas menjadi sangat panik mengetahui hal tersebut dan memohon kepada Luyan untuk mengajarkannya ilmu-ilmu bela diri, dan Luyan akhirnya setuju akan hal itu. Scene kemudian beralih ke istana kerajaan, di mana Jade sedang memilih para wanita yang merupakan korban penculikan. Hingga datang seorang prajurit yang memberitahukan informasi, di mana ia berkata bahwa tongkat sakti Sun Wukong sudah terlihat kembali, yang dibawa oleh orang terpilih untuk misi membangkitkan Sun Wukong. Jade yang merasa terganggu langsung membunuh sang prajurit pada saat itu, beserta menyuruh prajurit lain agar memanggil penyihir terkuat untuk membunuh orang terpilih. Sementara Jason yang baru terbangun dikejutkan dengan sosok pria yang menaiki seekor kuda, di mana pria itu mengejar Jason dan berhasil mengambil tongkat sakti yang langsung ia bawa pergi. Hingga tak selang lama, Luyan dan Lisa akhirnya datang ke tempat itu dan menyangka bahwa orang yang telah mengambil tongkat sakti adalah penyihir utusan Jade. Demi mendapatkan tongkat sakti kembali, mereka mengejar orang tadi yang masuk ke dalam rumah gua, dan Luyan akan masuk ke dalam untuk mengecek keadaan. Ternyata orang yang telah mengambil tongkat sakti adalah seorang biksu yang sangat cuek, tetapi kita dibuat terkejut karena wajahnya yang mirip dengan Sun Wukong, dan kita panggil saja ia bernama Biksu. Luyan kemudian berkata agar Biksu mengembalikan tongkat sakti yang telah ia curi, karena tongkat itu sangatlah penting bagi dirinya. Namun karena Biksu enggan memberikan tongkat tersebut, akhirnya langsung terjadi pertarungan dahsyat di antara mereka, dan terlihat bahwa kekuatan di antara keduanya sangatlah seimbang. Hingga setelah melakukan pertarungan yang sangat melelahkan, mereka langsung berebutan tongkat sakti untuk mendapatkannya, dan seketika terlempar kepada Jason yang merupakan orang terpilih. Luyan kemudian bertanya mengenai alasan Biksu mencuri tongkat sakti, dan Biksu menjawab bahwa dirinya sedang mencari orang terpilih untuk bisa mengembalikan tongkat tersebut, yang ternyata tujuan mereka sama, yaitu untuk membangkitkan Sun Wukong. Dan karena hal itulah mereka seketika menjadi sahabat dan bergegas menuju istana kerajaan. Scene kemudian beralih kepada penyihir utusan Jade, di mana ia bernama Nichan dan menguasai ilmu bela diri yang sangat handal. Nichan terlihat menyiksa pemilik kedai karena tidak memberitahukannya mengenai lokasi Jason, padahal ia tahu bahwa Jason pernah mampir ke kedai tersebut beberapa hari ke belakang. Hingga Nichan diberikan sebuah petunjuk berupa senjata milik Lisa, dan ia langsung bergegas pergi untuk mencari keberadaan mereka.
Shin kemudian beralih kepada Jason, di mana ia sudah sangat matang untuk berlatih ilmu bela diri dan dilatih oleh dua guru legend dengan teknik bela diri yang sangat berbeda. Hari demi hari, Jason terus melakukan latihan dengan penuh semangat, meski dirinya sangat tersiksa karena teknik latihan yang sangat melelahkan. Hingga setelah beberapa hari terus berlatih, Jason akhirnya dapat menguasai teknik bela diri yang sudah cukup handal. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan pada saat itu dan melewati sebuah desa yang telah hancur berantakan. Mereka juga dikagetkan dengan jasad warga yang tewas tergantung, yang tak lain disebabkan oleh kekejaman dari para pasukan kerajaan. Lisa kemudian bercerita mengenai masa kelamnya, di mana ketika ia masih kecil, pasukan kerajaan yang diperintahkan oleh Jade banyak menimbulkan kekacauan. Bahkan desanya turut menjadi korban oleh kekejaman prajurit tersebut. Namun beruntung, Lisa kecil dimasukkan oleh sang ibu ke dalam sumur, sementara semua warga dan kedua orang tuanya harus tewas dalam insiden tersebut. Lisa kemudian tumbuh dewasa dengan memikul beban berat atas kematian orang tuanya, dan ia telah menghabiskan beberapa tahun dengan berlatih ilmu bela diri. Lisa juga membuat sebuah senjata yang bisa memusnahkan ilmu keabadian, dan ia akan gunakan senjata tersebut untuk membunuh Jade. Dengan dipimpin oleh biksu, mereka terus melakukan perjalanan pada saat itu. Bahkan karena sangat jauhnya, mereka sampai melewati gurun pasir yang sangat gersang. Hingga di malam harinya, mereka kemudian beristirahat di dalam sebuah gua untuk menghindari badai pasir yang sedang terjadi. Di sini Luyan merasa bingung karena tempat tujuan mereka yang tak kunjung sampai. Bahkan ia mengira mungkin sang biksu sudah mulai gila. Singkat cerita, esok pun tiba. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan pada teriknya matahari dan sangat mengeluh karena stok air mereka yang telah habis. Di sini juga diketahui bahwa Luyan sering dikenal sebagai orang sakti dan salah satu keajaibannya yaitu bisa mendatangkan hujan. Dan untuk membuktikan semua itu, biksu langsung menantang Luyan untuk melakukannya. Hingga menggunakan benda keramat, Luyan langsung melakukan ritual pemanggil hujan dan ia sangat bahagia karena hujan seketika muncul pada saat itu. Tetapi air tersebut bukanlah air hujan, melainkan air kencing biksu yang berada tepat di atasnya, dan hal tersebut jelas membuat Luyan menjadi sangat emosi. Hingga setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang, mereka akhirnya melihat gunung yang merupakan tempat tujuan mereka, dan hal itu seketika membuat mereka menjadi sedikit lega. Sembari melanjutkan perjalanan, Jason terus melatih dirinya dengan penuh semangat, bahkan ia sudah sangat ahli menggunakan senjata tongkat. Hingga ketika sedang beristirahat, mereka dikejutkan dengan kemunculan Nichan di tempat tersebut yang berniat mengambil tongkat sakti yang berada pada Jason, dan langsung terjadi pertarungan sengit di antara mereka. Di sini terlihat bahwa pasukan biksu terlihat lebih unggul dan dapat mengalahkan musuhnya dengan sangat mudah. Namun karena jumlah musuh yang semakin banyak, mereka langsung bergegas pergi untuk mengamankan diri. Melihat musuhnya yang telah kabur, Nichan langsung mengambil sebuah panah yang telah ia beri mantra, dan dengan keahlian yang ia miliki, Nichan langsung mengarahkan panah itu kepada rombongan Jason. Sementara Jason yang sudah berkuda sangat jauh dikejutkan dengan Luyan yang tubuhnya terpanah, yang seketika hal itu membuat Luyan menjadi tak sadarkan diri. Namun beruntung tak jauh dari tempat itu terdapat sebuah kuil, dan Luyan langsung dibawa ke sana untuk mendapat perawatan. Hingga tetua kuil berkata bahwa luka yang dialami Luyan tergolong sangat parah, bahkan Luyan tidak akan bertahan lama akibat hal tersebut. Jason kemudian mengucapkan kesedihan pada saat itu dan berkata bahwa dirinya belum sanggup untuk kehilangan Luyan. Karena selama perjalanan mereka, Luyan sudah dianggap sebagai guru yang sangat berarti. Tetua kemudian memberitahukan bahwa terdapat sebuah obat yang bisa menyembuhkan Luyan, di mana itu merupakan ramuan keabadian yang hanya bisa mereka dapatkan di istana kerajaan, dan sangat mustahil untuk bisa mendapatkan ramuan itu. Namun demi keselamatan Luyan, Jason berniat untuk mengambil ramuan tersebut pada saat itu. Namun niatnya dihalangi oleh biksu karena hal tersebut sangatlah berbahaya. Biksu juga berkata bahwa 2 hari ke depan akan terjadi gerhana bulan, dan mereka bisa memanfaatkan kegelapan tersebut untuk menyelinap masuk, dan Jason hanya bisa terdiam pada saat itu. Hingga di malam harinya, Jason sangat khawatir dengan keadaan Luyan, karena bila menunggu 2 hari lagi, maka nyawa Luyan tidak bisa tertolong, dan dengan modal nekat, ia bergegas pergi menuju istana kerajaan. Sementara biksu yang mengetahui hal tersebut langsung menyusul Jason waktu itu juga. Setelah menempuh perjalanan lumayan jauh, Jason akhirnya berhasil sampai di istana kerajaan. Namun ia tidak berniat bertarung, melainkan akan menukar tongkat sakti oleh ramuan keabadian. Mendengar hal itu jelas membuat Jade menjadi sedikit bingung, karena ia telah berjanji akan memberikan ramuan keabadian kepada Nichan. Dan agar terbilang adil, Jade langsung menyuruh mereka untuk melakukan pertarungan. Dan siapa pemenangnya ialah yang berhak mendapatkan ramuan keabadian. Hingga terjadi 2
duel sengit di antara mereka. Meski Jason sering melakukan latihan, ilmu bela dirinya belum cukup hebat untuk beradu dengan Nichan. Bahkan ia sangat kesulitan saat melakukan serangan-serangan. Nichan yang merupakan penyihir serigala langsung menyiksa Jason menggunakan cakarannya sangat tajam, dan hal tersebut langsung membuat Jason menjadi tak berdaya. Hingga karena kemenangannya, Nichan berhak mengambil ramuan keabadian pada saat itu. Sementara Jason akan dieksekusi sesuai perintah dari Jade. Namun ketika Algojo akan mengayunkan senjatanya, tiba-tiba biksu dan Lisa datang untuk menyelamatkan Jason, dan langsung terjadi pertarungan sengit pada saat itu. Melihat hal tersebut, Nichan langsung berusaha untuk mengambil ramuan keabadian. Namun niatnya dihalangi oleh Lisa yang mencoba menyerangnya, dan terjadi duel sengit di antara dua wanita tersebut. Sementara Jade sendiri akan memusnahkan tongkat sakti ke dalam lubang api. Namun dengan sigap, sang biksu langsung mengambil tongkat sakti yang hampir saja terjatuh, dan terjadi pertarungan sengit di antara mereka. Di sini terlihat bahwa kekuatan Jade sangatlah kuat. Bahkan sang biksu dibuat kewalahan ketika berusaha melawannya. Sementara Jason yang terkepung mendapatkan bantuan dari para biksu petarung. Bahkan Luyan juga mereka gotong ke tempat tersebut. Jason kemudian melanjutkan niatnya, yaitu mengambil ramuan keabadian. Dan setelah berusaha sekuat tenaga, akhirnya ramuan itu berhasil sampai di tangan Luyan. Hingga setelah meminum ramuan itu, seketika tubuh Luyan menjadi sembuh kembali. Bahkan ia langsung menyerang Nichan yang sempat memanah dirinya. Luyan juga menyiksa Nichan secara bertubi-tubi dan langsung melempar Nichan jatuh ke bawah tebing. Namun ia sempat dalam bahaya karena Nichan mengikatkan rambutnya pada leher Luyan. Tetapi beruntung, Luyan yang membawa sebilah pisau langsung memutuskan rambut tersebut. Dan hal itu membuat Nichan akhirnya harus tewas. Sementara biksu sendiri sudah sangat kewalahan ketika melawan Jade. Hingga ia melemparkan tongkat sakti ke arah Jason dan menyuruh Jason untuk memukul patung Sun Wukong menggunakan tongkat tersebut. Hingga setelah hal itu berhasil, seketika cahaya terang menyelimuti tempat itu dan siluman legenda terkuat Sun Wukong akhirnya berhasil bangkit kembali. Di sini kita dibuat sedikit terkejut karena biksu yang selama ini bersama mereka adalah wujud tiruan Sun Wukong yang sengaja Sun Wukong utus sebelum dirinya berubah menjadi patung. Hingga karena dirinya telah bebas, Sun Wukong langsung membalaskan dendamnya kepada Jade karena telah mengurung dirinya beserta membuat kekacauan yang banyak membuat orang menderita. Di sini juga terlihat bahwa kekuatan Sun Wukong sangatlah besar. Bahkan Jade dibuat tidak berdaya ketika menghadapinya. Lisa yang berniat balas dendam langsung mengarahkan senjata mematikan kepada Jade. Namun Jade berhasil menangkis serangan itu, bahkan membuat Lisa seketika langsung sekarat. Lisa kemudian berpesan untuk membunuh Jade demi membalaskan dendamnya, yaitu menggunakan senjata terakhir yang ia khususkan untuk membunuh Jade. Hingga ketika Jade bertarung dengan Sun Wukong, Jade sempat terpental ke arah Jason, dibarengi dengan menancapnya senjata pembunuh tepat di dada Jade, yang hal itu membuat Jade tak berdaya hingga akhirnya tewas terbakar. Atas kematian Jade, sang kaisar akhirnya muncul kembali untuk memimpin istana kerajaan, dan kehidupan warga pada masa itu akhirnya kembali damai. Karena misinya telah beres, Jason kemudian meminta permohonan untuk kembali ke dunia nyata, dan hal itu langsung dikabulkan oleh sang kaisar. Jason kemudian menghampiri kedua gurunya dan sangat berterima kasih atas pengajarannya selama ini, hingga ia akhirnya harus kembali pada saat itu. Singkat cerita, Jason tersadar kembali dengan tubuh tergeletak di tanah. Bahkan ia dihampiri oleh Alex yang akan membunuh dirinya, yang ternyata waktu di dunia nyata tidaklah berubah dan masihlah sama ketika ia terjatuh dari atas gedung. Namun dengan ilmu bela diri yang telah ia pelajari, Jason langsung menghajar Alex pada saat itu. Yang hal tersebut membuat Alex tak berdaya beserta teman-temannya yang langsung melarikan diri. Jason kemudian menghampiri Hope yang ternyata masih selamat. Dan kita dibuat terkejut karena sosok Hope sangat mirip dengan Luyan. Bahkan ia menyebut dirinya sebagai sosok keabadian. Jason juga bertemu seorang wanita yang sangat mirip dengan Lisa, yang mungkin adalah reinkarnasi dari sosok Lisa dahulu. Mulai dari kejadian tersebut, Jason terus mengasah keahliannya dalam ilmu bela diri untuk membasmi kejahatan yang berada di sekitarnya. Dan film pun berakhir. Wah, seru juga ya filmnya. Jalan cerita yang disuguhkan sungguh sangat menarik. Ditambah pemeran yang sangat ahli membuat film ini wajib kalian tonton. Mungkin segitu saja pembahasan kali ini. Bila kalian suka dengan videonya, jangan lupa like and subscribe ya. Saya Kaca Film 07 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.